Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kembali bersama dengan saya. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan Dafar Elohim atau Sabda Tuhan. Kita semua tentu tahu bagaimana Tuhan kita Yeshua HaMasyiah atau Tuhan Yesus Kristus ketika mengajar banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Tentu harapannya adalah supaya apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh para murid maupun setiap orang yang mengikutinya, yang mendengarkan pengajarannya. Salah satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yeshua tentang kerajaan Samayim atau kerajaan surga diumpamakan seperti seorang yang mengadakan perjamuan besar, di mana seorang yang mengadakan perjamuan besar tersebut mengundang banyak orang. Dikisahkan dalam perumpamaan tersebut, banyak orang ketika menerima undangan, mereka ini menolak undangan tersebut dengan berbagai alasan. Lukas pasal 14 ayat 18 dikatakan di sana, namun seorang demi seorang semuanya mulai membuat alasan. Ini hal yang sangat disayangkan yang dikisahkan dalam perumpamaan tersebut. Bagaimana ketika seseorang mengadakan perjamuan dan mengundang banyak orang untuk bisa ikut masuk dalam perjamuan tersebut, namun mereka banyak sekali yang menolak undangan tersebut. Orang pertama alasannya adalah ia baru membeli ladang. Dia memiliki keperluan untuk keluar dan melihat ladang tersebut. Di ayat 18 dari Lukas pasal 14, di bagian akhir dikisahkan demikian. Lalu orang yang berikutnya, saudara, dia punya alasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut karena dia membeli 5 pasang lembu dan kemudian harus pergi memeriksa apa yang sudah dibeli tersebut. Di ayat 19 dikatakan demikian. Lalu di ayat yang ke-20 dituliskan, ada seorang yang lain lagi beralasan bahwa dia baru saja menikahi seorang wanita. Dan dia ingin bersatu dengan istrinya, menikmati pernikahan yang baru saja dia lakukan, yang dia impikan selama ini, tentunya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara gambaran dari apa yang terjadi bahkan hingga sekarang ini. Seseorang yang mengundang banyak orang untuk masuk ke dalam perjamuan itu menggambarkan tentang Bapa kita di surga yang mengundang banyak orang untuk masuk ke rumahnya, masuk ke dalam kerajaannya untuk dijamu, duduk bersama, makan seperjamuan dengannya. Namun kita melihat ketika Tuhan memanggil banyak orang tersebut masuk ke dalam kerajaannya untuk percaya kepadanya, untuk mengalami kehidupan kekal, untuk kelak bisa makan bersama dalam perjamuan Tuhan, tetapi banyak yang menolaknya Bapak Ibu Saudara. Ini yang sangat disayangkan dan itulah yang terjadi pada bahkan hingga sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini harus bersyukur karena saudara dan juga saya adalah termasuk orang-orang yang sudah menerima undangan dari Tuhan. Untuk kita mau menjadi umatnya Tuhan. Karena itu mari selain kita bersyukur, kita juga berdoa supaya ada orang-orang lain pada masa-masa sekarang ini yang mau menerima undangan dari Tuhan seperti halnya kita, saya dan juga saudara. Kita doakan mereka supaya mereka tidak lagi menolak undangan Tuhan dengan berbagai alasan. Karena orang selalu punya alasan ketika Tuhan mengundang mereka untuk percaya kepadanya. Ada beberapa orang yang takut nanti kalau saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMasyiah atau Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Saya bisa dipecat dan sebagainya. Itu kadang-kadang bisa terjadi.
Tidak selalu seperti itu, tetapi itulah yang banyak kali terjadi di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kiranya kita berdoa terus supaya banyak orang pada hari-hari ini boleh menerima undangan dari Tuhan. Untuk mereka ini diselamatkan, untuk mereka mengalami kehidupan kekal, untuk mereka mengalami kemerdekaan termasuk pada masa sekarang ini ketika mereka masih hidup di dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya kita ini tidak boleh menolak undangan Tuhan untuk menjadi umatnya dengan berbagai alasan. Tetapi mari pagi ini pun saya ingatkan, kita belajar juga untuk tidak menolak panggilan Tuhan bila Tuhan menghendaki untuk kita melayani Dia. Dalam bidang apapun barangkali ada di antara saudara yang Tuhan panggil untuk menjadi seorang gembala. Barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara semua yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kabar keselamatan supaya banyak orang percaya kepada Yeshua HaMasyiah atau Tuhan Yesus Kristus supaya mereka diselamatkan. Barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang dipanggil Tuhan untuk berpelayanan, terlibat di dalam pelayanan musik, di bidang-bidang pelayanan yang lain. Kalau saudara merasakan panggilan Tuhan itu begitu kuat di dalam hati dan hidup saudara, saya ingatkan, jangan saudara menolak panggilan Tuhan tersebut. Penuhi panggilan tersebut, jangan cari-cari alasan untuk saudara menolaknya. Bapak Ibu Saudara, saya ingat bagaimana ketika Mose atau Musa pernah menolak ketika pertama kali dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Bagaimana ketika mereka berkeluh kesah, berteriak, meminta tolong atas penindasan yang mereka alami selama ratusan tahun. Dan Tuhan mendengar teriakan mereka dan Tuhan berinisiatif untuk memakai Mose menyelamatkannya. Mose pertama kali menolak panggilan Tuhan tersebut. Dia berkata bahwa dia ini seorang yang tidak pandai berbicara. Tertulis di kitab Semot atau Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian juga Yirmiyahu atau Yeremia, dia beralasan bahwa ketika dipanggil oleh Tuhan, dia tidak tahu juga cara berbicara. Karena dia merasa dia itu masih muda. Di Yirmiyahu atau Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6 dituliskan demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau saudara baca di ayat yang ke-7, dengan tegas Tuhan katakan kepada Yirmiyahu, jangan engkau berkata bahwa aku ini masih muda. Sebab engkau harus pergi kemanapun aku mengutusmu. Dan semua yang aku perintahkan kepadamu, engkau harus mengatakannya. Memang Bapak Ibu Saudara, memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani Dia itu tidak mudah. Itu tidak gampang saudara. Banyak tantangan, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang menolaknya, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Seperti halnya yang dialami oleh baik Mose maupun Yirmiyahu. Tetapi kita melihat kitab suci mencatat dengan sangat jelas bahwa mereka tetap dikuatkan, dimampukan dan disertai oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Itulah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, janganlah kita ini mencari-cari alasan bermacam-macam ketika Tuhan memanggil saudara, baik untuk percaya kepadanya maupun untuk terlibat di dalam pelayanan. Jangan cari-cari alasan kalau Tuhan memanggil saudara melayani sepenuh waktu atau mungkin melayani part-time. Bapak Ibu, mari penuhi panggilan tersebut. Jangan juga Bapak Saudara kita mencari-cari alasan. Seringkali yang dilakukan orang adalah mencari pembenaran diri ketika dirinya bersalah, ketika melakukan perbuatan yang tidak benar, yang berdosa, maka dia mencari alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Seringkali yang dilakukan adalah mempersalahkan orang lain. Saya seperti ini, saya berbuat seperti itu karena dia melakukan itu. Coba dia tidak melakukan itu, saya tidak akan berbuat begini dan begitu. Itulah yang seringkali terjadi. Orang dengan mencari-cari alasan untuk melakukan pembenaran diri. Demikianlah apa yang saya sampaikan, Bapak Saudara.
Kiranya kita menjadi orang-orang yang menyukakan hatinya Tuhan. Kita mau memenuhi panggilan Tuhan untuk kita ini mau menjadi umat-Nya. Bahkan kita mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk dipakai melayani sesama kita, melayani jemaat, melayani jiwa-jiwa. Dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yeshua HaMasyiah. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tetap berjuang dalam hidup saudara, dalam pelayanan saudara. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semangat pagi, Tuhan Yeshua HaMasyiah memberkati kita semua. Amin.